Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat Bayi TV rahimakumullah, bertemu kembali di channel Bunyanul Islam TV. Channel yang insyaallah menyajikan konten-konten dakwah untuk mewujudkan peradaban Islam. Selamat datang di segmen opini dalam program Opini, obrolan peradaban Islam masa kini. Sebuah ruang diskusi untuk menggali pemikiran, inspirasi, dan tantangan umat Islam masa kini. Insya Allah pada episode kali ini kita akan membawakan satu tema yang cukup fenomenal dan juga sangat relevan dengan episode sebelumnya. Perlu kita renungkan, banyak dari kita beragama, tapi masih berpikir seperti orang yang tak kenal Tuhan. Masya Allah. Sholat, tapi masih menjadikan popularitas sebagai tujuan. Puasa, tapi tetap menjadikan standar kebahagiaan adalah viral dan validasi sosial. Ngaji, tapi worldview-nya masih duniawi. Masalahnya lebih dari itu. Ini soal cara pandang. Soal kacamata yang kita pakai untuk melihat hidup. Apakah hidup ini kita pandang sebagai perjalanan menuju akhirat? Atau hanya sekedar mengejar kenyamanan dunia? Kenapa bisa begitu? Karena cara pandangnya belum Islami. Islam bukan sekedar ritual. Islam adalah worldview. Cara melihat seluruh realitas. Dan saat worldview kita salah, semua yang kita nilai juga akan salah. Maka pacaran dianggap biasa. Ilmu dipakai sekedar cari kerja. Hidup difahami cuma untuk menikmati waktu. Dan insya Allah di episode kali ini kita akan gali lebih dalam. Apa sebenarnya Islamic worldview itu? Mengapa cara pandang itu yang membentuk hidup kita? Bagaimana dunia hari ini mempengaruhi cara berpikir pemuda muslim? Dan bagaimana caranya membalikan semua itu? Insya Allah bersama narasumber yang sudah malang melintang di channel YouTube Bunyanul Islam TV dengan berbagai tausiah dan taujihnya. Dan insya Allah pada kesempatan program opini kali ini masih tetap bersama Ustadz Aceng Mustafa SPDI. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya khair, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nasihat sendiri gimana? Alhamdulillah baik insya Allah. Alhamdulillah. Nah, ini kita akan kembali lagi nih, bertemu lagi di opini, obrolan peradaban Islam masa kini. Iya. Nah, insya Allah kita akan coba membahas satu hal yang memang ini bisa jadi menjadi persoalan yang sangat mendalam. Yang dimana tadi ketika saya menyampaikan di prolog itu adalah cara pandang. Cara pandang. Ternyata di episode-episode sebelumnya ketika kita membahas pacaran, kemudian runtutannya, efek atau dasar yang mendasari dari pacaran, dan ternyata ada yang salah, yang memang ini menjadi problem juga, yaitu adalah worldview ya, atau cara pandang. Nah, sehingga insya Allah mungkin Ustadz di episode kali ini kita akan coba membahas seputar bagaimana sih Islamic worldview itu ya. Nah, kalau kita melihat ya anak muda saat ini ya Ustadz ya, kenapa banyak anak muda sekarang yang muslim tapi tetap galau gitu kan? Kita lihat pemuda-pemuda galau yang akhirnya pemuda-pemuda lope yang galau, senantiasa galau. Kemudian terpenting lagi adalah takut masa depan. Jadi wah, sebegitu mengerikannya masa depan yang ada dalam bayangan anak muda saat ini. Dan bahkan mungkin terakhir adalah putus asa. Betul. Jadi tadi galau, kemudian masa depan yang dia masih takut, ditakutkan, kemudian
putus asa akhirnya. Betul. Nah ini karena apa nih Ustaz nih? Ya, persoalan itu. Ya, terima kasih Mas Ian. Yang fenomena hari ini, wabil khusus kalangan kaula muda ya, atau secara umum tentunya bukan hanya kaula muda gitu. Betul. Tapi kalangan umat Islam secara keseluruhan pun, ya apa yang dikhawatirkan oleh kita, itu justru terjadi ya gitu. Jadi kalau bagaimana Rasulullah pernah mengatakan, sayati zamanun ala nasi la yabqal islamu illa ismu. Jadi akan datang satu masa pada umat manusia di mana Islam itu tidak ada atau tidak ada sisa, kecuali namanya saja gitu. Namanya sebagai Islam, namanya sebagai kaum muslimin gitu. Namun ternyata esensi keislaman itu tidak mereka dapatkan gitu. Karena mungkin mereka beragama itu secara ritual gitu, tidak secara berpikir. Sholat iya mereka laksanakan sebagai rutinitas keseharian yang mereka lakukan. Puasa juga sama sebagai rutinitas tahunan ya, ibadah tahunan. Tapi world view mereka justru masih duniawi. Iya. Mereka masih menilai diri mereka itu berdasarkan nilai-nilai sekuler gitu. Saya sukses kalau punya uang. Saya itu akan dirasa sebagai seseorang yang berharga ketika viral di media sosial. Iya, saat ini kan yang viral-viral. Jadi seperti itu gitu akhirnya. Jadi apa namanya? Mereka sudah tidak butuh lagi dengan apa yang disebut dengan ajaran Islam. Pantas kalau kemudian Allah mengingatkan kepada baginda Rasulullah saat 1446 tahun yang lalu bahwa kalla innal insana la yatgha gitu kan. Ingatlah bahwa sesungguhnya manusia itu seringkali melampaui batas. Bagaimana bentuk melampaui batasnya adalah ar-ra'ahu stagna. Mereka itu tidak merasa atau merasa cukup atau tidak butuh dengan apa yang disebut dengan ajaran Islam itu sendiri. Padahal kalau kita tengok ya perkataan para ulama sebagai warasatul anbiya, mereka mengatakan bahwa a'dhamu ma yahtaju ilaihil abdu ma'rifatul hadi wa dinil haq. Jadi hal yang terpenting yang mesti sebetulnya dibutuhkan oleh manusia itu adalah ma'rifatul hadi. Ma'rifatul hadi. Ma'rifah itu mengenal kepada hidayah, wa dinil haqqi dan agama yang benar. Agama yang benar. Wa dzalika la yatimu illa bima'rifati ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu tidak akan bisa kecuali dengan mengenal kepada apa yang dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain adalah risalah Islam itu sendiri. Nah ini esensi sesungguhnya kehidupan itu gitu ya, sudah jauh dari kehidupan seseorang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim. Cukup ironis kan Mas Yad ya. Betul. Nah ini sehingga faktanya ya tadi ada kegalauan, ada kegelisahan gitu yang menghantui kepada mereka karena mereka sudah lepas daripada esensi keislamannya itu sendiri. Satu sisi mereka mengakui sebagai identitas muslim, namun dari nilai-nilai keislamannya itu sendiri adalah mereka jauh. Itu mungkin. Nah, iya, jadi memang luar biasa memang saat ini fenomena yang ada. Memang ternyata persoalannya itu adalah tadi memang pola pikir atau cara pandang. Sehingga memang world view itu ya. World view itu sendiri. Sehingga sebenarnya nih Ustaz, memang apa sih Islamic world view itu sendiri? Yang sekarang mungkin cukup ramai juga dibicarakan gitu, Islamic world view atau world view itu sendiri. Ya, jadi world view itu adalah cara berpikir, cara berpikir yang memandang seluruh aspek kehidupan berdasarkan wahyu Allah. Islamic world view. Nah, itu adalah disebut dengan apa? Islamic world view. Islamic world view. Gitu. Di mana banyak orang hari ini, hatta umat Islam sendiri, memandang segala apapun atau memandang seluruh aspek hidup dan kehidupan itu bukan menurut wahyu Allah, tapi menurut menurut hawa nafsu mereka saja gitu kan, yang tentunya adalah selalu ukurannya adalah materi. Selalu ukurannya adalah hal-hal yang sifatnya kepada hal yang sifatnya physically atau materi lah gitu. Jauh daripada wahyu ilahi.
Kalau ya sebagian ulama menyebutkan bahwa antakuna thariqatut tafkir mabniyatan alal aqidatil Islam. Seharusnya itu bahwa cara berpikir itu harus dibangun atas dasar akidah Islam. Akidah Islam. Justru mereka cara berpikir bukan berbasiskan kepada akidah Islam. Ayyakunal Islamu wahdahu miqyasal a'mal. Harusnya yang menjadi standar untuk menilai amal itu adalah tentang Islam. Wa antakuna nadratul insan ilal hayat munbasiqatan anil aqidatul Islam. Demikian juga cara pandang manusia itu kepada kehidupan itu harus muncul sebetulnya dari prinsip-prinsip akidah Islam. Itu kemudian ya sejatinya umat Islam worldview-nya seperti itu. Sehingga kemudian disebut sebagai Islamic worldview. Islamic worldview. Jadi bukan hanya cara hidup. Bukan, betul. Ya. Bukan hanya. Tapi cara menilai hidup. Nah, poin itu. Jadi nilai hidup. Nilai hidup. Gitu. Bukan cara hidup bagaimana, tapi nilai hidup. Nilai hidup. Oh, iya. Betul, seperti itu. Nah, memang tadi kalau ketika kita sebagai manusia atau bahkan umat Islam yang tidak menjadikan Islam itu sebagai cara pandangnya atau tadi Islamic worldview itu ternyata memang tidak diaktualisasikan dalam hidupnya. Nah, memang seperti apa atau apa sih contoh nyata dari cara pandang yang salah? Gitu. Ketika Islamic worldview itu ternyata tidak dipakai oleh kalangan umat Islam itu sendiri. Sesungguhnya banyak ya contoh-contoh worldview yang tidak Islami itu bagi umat Islam. Ya, salah satunya adalah ketika pendidikan dipandang hanya untuk dapat kerja, gitu ya, bukan untuk menjalankan amanah ilmu itu sendiri. Sesungguhnya kan kenapa seseorang itu berilmu? Supaya bisa beramal sesuai dengan tuntutan ilmu yang dia dapatkan. Itu seharusnya ya. Ini bukan gitu. Malah untuk untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan penghasilan dan pendapatan-pendapatan yang sifatnya untuk hedonis lah gitu. Akhirnya seperti itu kan, untuk mengarahkan kepada kehidupan yang hedonis. Yang kedua, fenomena di kalangan kaula muda ya, gitu, adalah mereka tuh berpacaran. Dianggap sebagai satu hal yang wajar. Wajar, betul. Jadi kita akan mendapatkan cinta itu dari pacaran itu sendiri gitu. Bahkan kalau dihubungkan dengan materi di opini sebelumnya, jadi cara untuk mendapatkan jodoh itu dengan pacaran. Sehingga kalau tidak pacaran berarti tidak akan mendapatkan jodoh. Padahal di balik itu pacaran itu adalah jalan menuju maksiat. Maksiat itu sendiri. Ya, contoh berikutnya seperti ketika tujuan hidup itu mencapai kebebasan. Manusia ingin hidup sebebas-bebasnya gitu. Padahal mah adalah untuk mencari keridhaan Allah. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh kalau tadi disebut sebagai bentuk yang salah ya, dalam worldview yang salah itu seperti itu di kalangan kaum muslimin. Kalau orang di luar Islam ya wajar lah gitu kan. Betul. Karena memang mereka tentu tidak memiliki worldview Islam. Ini justru ironis atau kontraproduktif dengan identitas mereka sebagai kaum muslimin. Maka di Al-Quran ya, kalau di ayat yang cukup populer, Allah menyebutkan zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu jadi petunjuk, tapi tentunya tidak bagi setiap orang, gitu. Tapi ini bagi siapa? Ternyata lil muttaqin. Artinya bahwa bagi yang menjadikan takwa sebagai worldview-nya. Kalau seseorang takwa menjadi worldview-nya, maka tentu Al-Quran itu akan dijadikan sebagai hudan untuk kehidupannya. Begitu, Mas ya. Jadi memang yang salah worldview itu berarti memang akhirnya kalau sekarang kalau kita melihat fenomena yang ada, akhirnya dengan istilah mungkin sekularisasi atau sekularisme gitu. Betul. Isme yang akhirnya memisahkan berarti kan ya. Betul. Jadi al-faslu baina din wal hayat. Gitu. Jadi ada upaya pemisahan gitu. Ya, jadi sekularisme yang akhirnya memisahkan. Ya. Betul. Jadi memang musuh-musuh Islam itu
menginginkan umat Islam itu jauh dari ajarannya. Gitu. Karena memang untuk memadamkan cahaya Islam. Dan itu Allah sendiri menyebutkannya gitu. Liyutfi'u nurallah, untuk memadamkan cahaya Allah. Makanya mudah-mudahan tayangan seperti ini mudah-mudahan dapat mempertahankan secara tasyri lah gitunya. Karena secara takwin ada jaminan Allah sesungguhnya. Insyaallah. Namun tentu kita harus berupaya untuk untuk tetap beristiqomah secara tasyri untuk menggaungkan atau mempertahankan cahaya Allah itu sendiri. Itu sih aja. Iya. Nah, memang ini juga menjadi pertanyaan juga ya. Kenapa sih worldview atau tadi cara pandang sekuler ini bisa merasuki umat Islam? Iya. Memang apa itu yang menjadi penyebabnya? Bagaimana nih? Iya. Jadi memang sangat luar biasa ini pengaruhnya daripada sekularisasi ini ya gitu. Ya kalau kita baca hari ini gitu, apa yang menyebabkan worldview sekuler itu menjadi sesuatu yang sangat menggurita lah gitu ya, atau sangat besar pengaruhnya bagi umat manusia, wabil khusus kaum muslimin. Ya karena kita hidup di zaman hegemoni pemikiran, pendidikan, media, film gitu kan, terus iklan, itu semuanya tentu menanamkan nilai-nilai yang asing sesungguhnya, yang asing, yang menjauhkan kaum muslimin daripada nilai-nilai Islam. Gitu. Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa akal itu seperti pelita dan syariat itu seperti minyaknya. Nah, jika tidak ada minyak, maka tidak bergunalah pelita tersebut. Dan jika tidak ada pelita, maka cahaya dari minyak pun tidak tampak. Tidak akan tampak. Gitu. Jadi syariah itu yang akhirnya bisa menjadikan pelita itu bercahaya ya? Ya bercahaya gitu. Jadi pelita itu hubungan antara pelita dengan minyak itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dua hal yang jadi siapa yang mengarahkan berarti dia yang membentuknya. Jadi yang mengarahkan dalam hal ini adalah syariat tentunya bagi kita sebagai orang-orang muslim yang ingin menyadari bahwa kehidupan itu tidak lepas daripada Islamic worldview. Gitu. Maka jika sekolah dan media mengarahkan pada sekulerisme, ya kita akan terbentuk demikian, akan menjadi orang-orang yang sekuler juga gitu. Itu ya. Iya, dan memang ternyata saat ini kita berada dalam posisi pertarungan. Betul. Pertarungan yang hebat, tapi pertarungan berarti pertarungan worldview atau cara pandang. Pemikiran itu sendiri berarti. Oke. Benar, jadi memang disebut sebagai Ghazwul Fikri. Ya, gitu. Betul. Jadi perang pemikiran gitu. Orang seringkali memaknai perang itu, perang yang sangat berbahaya kepada kehidupan itu adalah perang fisik. Seperti hari ini, perang antara India dan mana tuh? Afghanistan. Dan Pakistan ya. Gitu. Iya, Pakistan. Jadi mereka sangat khawatir gitu dengan perang seperti itu. Atau kemarin atau hari ini masih berlangsung antara perang Israel dengan Palestina gitu. Emang kita pun dapat melihat bagaimana dampaknya. Namun justru yang lebih berbahaya itu adalah ketika ada pemikiran-pemikiran yang dapat menghapus ya atau dapat menghancurkan kepada pemikiran-pemikiran Islam itu sendiri. Gitu. Nah, itu jauh lebih berbahaya. Itu dampaknya dibandingkan dengan peperangan secara fisik. Gitu. Ya, jadi bukan lagi dijajah secara fisik sebetulnya kita hari ini, gitu. Tapi cara pikir kita justru yang sedang dijajah oleh orang-orang yang punya kepentingan untuk liyutfi'u nurallah, untuk memadamkan cahaya Allah itu sendiri. Ya memang kalau fisik memang bisa terlihat ya, misalnya bisa terlihat gitu kerusakannya. Tapi kalau yang dirusaknya adalah pemikiran. Betul. Secara fisik tidak bisa melihat kita seseorang itu rusak atau tidak pemikiran. Kecuali dengan tingkah lakunya, kemudian narasinya. Betul. Kita lihat berarti ini
cara pandangnya yang telah dirusak oleh sekuler. Iya. Nah, itu yang berbahaya justru kan. Betul. Iya. Jadi sekarang Tanpa banyak kita sadari juga. Betul. Sekarang banyak kaum muslimin yang rasa komunis, rasa sekuler lagi, liberal, jaringan Islam liberal, dan lain sebagainya. Itu dampak daripada hegemoni tadi ya, pendidikan, film dan lain sebagainya ya. Ya termasuk mungkin anak-anak muda juga kan ya, akhirnya, sehingga cara pandang hidupnya itu memang sekuler atau liberal bahkan ya saat ini. Memang termasuk di dunia pendidikan juga. Betul. Di kampus-kampus, dunia kampus kan bagaimana caranya memang ajaran Islam itu sendiri sedikit demi sedikit memang dipudarkan, dibiaskan. Betul. Nah, sehingga memang Ustadz nih, bagaimana cara pemuda ini mulai berubah? Ya. Dari worldview sekuler menuju Islamic worldview itu sendiri. Oke. Ya, jadi setidaknya ada 3 langkah ya untuk bisa menghindari apa yang tadi dikhawatirkan. Gitu. Yang pertama adalah menyadari bahwa kita sedang berada dalam kabut. Gitu. Jadi memang kita harus menyadari bahwa kita sedang berada dalam satu kondisi yang kabut atau hijab lah gitu, yang sangat tebal. Gitu. Sehingga banyak orang yang merasakan sulit untuk menembus kepada kebenaran itu sendiri. Nah, makanya cukup sangat beruntung gitu bagi orang yang mendapatkan hidayah. Gitunya, sebagaimana Allah mengatakan bahwa may yahdillahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah may yuridillahu ayyahdiyahu gitu, yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki diberikan hidayah, maka dia akan diberikan keleluasaan dadanya untuk menerima kepada Islam. Itu karena memang tidak mudah gitu. Kalau sekadar identitas secara KTP banyak masih ya. Tapi tentunya kalau menembus kepada esensi dan hakikinya keislaman itu memang luar biasa di hari ini gitu. Sehingga Allah mengatakan dalam salah satu ayat yang tadi saya sebutkan lah. Kemudian yang kedua, kita perlu juga membaca ulang sejarah Rasul dan sahabat. Gitu ya. Di mana kita akan menemukan salah satunya adalah bagaimana asar Sayyidina Umar bin Khattab ya. Ya, mana beliau pernah mengatakan bahwa nahnu qaumun azanallahu bil Islam. Bahwa kita adalah kaum yang dimuliakan Allah dengan Islam. Itu ya. Pamahmab tagoyna al-izzata bi ghairi ma azanallahu bihi azallana Allah. Jika kita mencari kemuliaan selain Islam, maka Allah akan hinakan kita. Gitu. Maka Allah akan hinakan kepada kita. Maka kita sebagai umat Islam tentunya berkewajiban atau harus tertantang, supaya terhindar dari apa-apa yang hari ini sedang mengancam kepada umat Islam itu, ya kita harus perdalam Islam itu sendiri. Dan yang ketiga adalah berada dalam lingkungan yang menyuburkan pemikiran Islami. Gitu. Jadi kita harus memang, ya salah satunya kita jangan salah bergaul lah gitu. Justru kita harus bergaul dengan orang-orang yang memiliki pemikiran Islam gitu. Sehingga terbangun worldview kita itu sesuai dengan identitas yang kita sandang sebagai seorang Muslim. Gitu. Jadi jangan takut hari ini kan banyak orang yang ya apatis lah kepada ilmu tuh ya gitunya. Yang penting beteng sebeh imah page. Kalau orang Sunda bilang begitu ya. Beteng sebeh imah page pakai wete gitu. Ya domba karena seperti itu ya. Justru kalau ada perkataan ada perkataan Imam Syafi'i ya, yang cukup menarik untuk kita selalu membangun kapasitas dengan ilmu, dengan supaya terbangun pemikiran worldview Islami tadi. Man lam yazuk dzullat ta'allumi tajarra'a dzullal jahli tul hayati. Jika kamu tidak kuat menahan lelahnya belajar, maka kamu harus kuat menanggung perihnya kebodohan sepanjang hidup. Itu perkataan Imam Syafi'i seperti itu. Jadi luar biasa. Iya. Oke. Nah,
memang itu mungkin menjadi 3 hal yang menjadi langkah utama yang harus dilakukan para pemuda nih untuk bisa merubah cara pandangnya yang asalnya sekuler, liberal, jahili, itu menjadi cara pandang atau Islamic worldview. Nah, bagi yang ingin memulai, memang tapi bingung nih harus bagaimana langkah nyatanya. Dan juga memang menjadi persoalan kalau tadi 3 langkah itu mungkin ya Ustadz gimana nih langkah nyata yang harus saya lakukan nih untuk bisa berubah itu. Boleh dirincikan gitu Ustadz langkah-langkahnya yang harus dilakukan. Dan ini mudah-mudahan ya dengan obrolan yang kita sampaikan di opini ini memang dapat menggerakkan kaum muslimin secara umum atau wabil khusus kalangan kaula muda untuk bisa membangun kapasitas dirinya sesuai dengan apa yang Allah harapkan. Ya kalau tadi pertanyaannya adalah kiat-kiatnya untuk bisa memulai langkah menuju ke arah sana gitu ya, supaya terbangun Islamic worldview itu adalah yang pertama adalah tinggalkan bacaan dan tontonan yang mencemari pikiran. Karena hari ini kan bagaimana medsos yang kemudian kalau dalam pertemuan yang lalu bukan jadi medsos gitu kan, tapi jadi media dosa gitu. Yang tentu kalau orang banyak melihat kepada tontonan-tontonan tersebut, tentu akan mencemari kepada pemikiran. Nah, coba kita hindari itu. Ya paling tidak kita minimalisir. Gitu kan. Sebelum kita bisa menjauhkan secara total, tentunya adalah langkah-langkah meminimalisir bacaan dan tontonan yang mencemari pikiran. Iya, dan termasuk mungkin tontonan di channel YouTube kita juga. Insya Allah nih isinya adalah kajian dan tausiah. Insya Allah bisa nih. Amin, mudah-mudahan. Yang dibutuhkan. Gitu. Betul. Nah, terus yang kedua adalah mulailah duduk di majelis ilmu yang membentuk pola pikir Qur'ani. Nah, ini penting gitu ya. Jadi majelis ilmu. Majelis ilmu. Itu mulai membiasakan terkait dengan menimba ilmu lah gitu, untuk mendapatkan ilmu tentang itu sehingga terbentuk pola pikir yang Qur'ani, supaya memang selaras dengan apa yang dengan pemikiran Islam itu atau dengan Islam worldview. Kemudian yang ketiga, pelajari pemikiran Islam dari sumber aslinya. Bukan dari potongan media, dari potongan-potongan media yang tidak utuh lah gitu ya. Seringkali kan hari ini seperti itu ya. Betul. Tapi kita harus memang belajar secara utuh gitu kan. Berkaitan dengan pemikiran Islam itu seperti apa. Dan yang terakhir adalah dibuktikan dengan langkah nyata, yaitu bergabung dalam komunitas dakwah yang memurnikan pemikiran. Dimurnikan pemikirannya dari hal-hal yang dapat mencemari atau dapat pemikiran yang dapat terkontaminasi lah gitu dengan pemikiran jahili. Itu barangkali ya langkah awal untuk bisa menuju kepada Islam worldview. Iya, nah memang akhirnya harus ada usaha dari para kaula muda nih untuk bisa merubah cara berpikir, cara pandang kita untuk bisa Islamic worldview itu sendiri. Sehingga dengan langkah-langkah tadi memang perlu ada effort yang lebih gitu ya, yang harus kita lakukan sebagai para pemuda agar memang kita memiliki pemikiran, pandangan yang memang sejalan dan selaras dengan apa yang kita yakini. Gitu. Nah, sehingga sahabat BTP rahimakumullah memang akhirnya mengubah hidup bukan dimulai dari mengubah aktivitas, tapi mengubah cara pandang. Kalau kita ubah cara pandang kita, maka cara berpikir, cara bertindak dan bermimpi, semua itu akan ikut berubah. Mari kita pakai kacamata Islam, karena hanya dengan worldview Islam, Islamic worldview, kita bisa hidup sebagai Muslim yang utuh, yang kafah, bukan sekadar Muslim di KTP. Bukan Muslim di KTP, tapi Muslim dalam logika, cinta, cita-cita, dan jalan hidup. Luar biasa. Nah, itu mungkin yang
bisa kita bahas di episode kali ini Ustaz ya. Jazakallah khairan katsir atas seluruh ilmunya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal untuk para pemuda umumnya, khususnya dan umumnya untuk umat Islam bangsa Indonesia. Amin. Tetap tonton video-video tausiah dan kajian-kajian yang ada di channel Bunyanul Islam TV. Insya Allah itu akan menjadi pencerah bagi kita dan menjadi kebutuhan nutrisi bagi jiwa kita. Untuk di episode opini kali ini kami cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Bertemu di lain waktu. Dan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.